Baik, sekarang kita akan coba bagaimana jika kalian sudah punya tulisan, kemudian tulisan tersebut belum memiliki template. Maka kita bisa memasukkan tulisan tersebut ke dalam template skripsi yang sudah kalian download dari FTUHAMKA. Ya, jadi contohnya seperti ini. Saya punya tulisan yang seperti ini berantakan, ya, masih belum ada bentuknya, belum ada penomorannya, belum ada citasi segala macam. Nah, di sini kita bisa copy file-file ini ke dalam template tersebut. Ya, jadi di sini saya hanya buat kepala-kepalanya saja. Ini ada kepalanya, ini kepalanya. Nah, ini kemudian saya coba beberapa paragraf, ya. Kalau kalian ingin rapikan bentuk tulisan ini, maka kita bisa copy, ya. Ctrl copy, kemudian kita buka tadi template panduan skripsi UHAMKA. Ya, seperti ini. Kita bisa pas di sini, kita pas di bagian tengahnya, ya. Di bagian bab 2 saja. Oke, misalkan kita pas di sini di bab 2. Nah, ini untuk yang isi paragrafnya ini sudah ikut normalnya dari template, ya. Normalnya dari template itu kalian taunya di sini, ya. Jadi kalau kita klik paragraf ini, kemudian klik home. Nah, di sini dia ikut normal yang ada di template panduan tadi. Nah, kemudian kita bisa gunakan penomoran bertingkatnya. Tadi heading 1, heading 2 dan seterusnya dengan cara mengklik dari masing-masing teks yang ingin kita pilih stylenya yang mana. Jadi misalkan contoh seperti ini. Stack Interdigital Filtering Antenna untuk teks yang ini. Misalkan kita mau dia sebagai heading 1, judul besarnya atau judul babnya, ya, misalkan gitu, ya, di bab paling atas diberi penomoran. Maka kita bisa klik di kursornya di sini, di mana teks yang itu mau kita edit, kemudian klik home, kemudian kita pilih dia heading 1. Nah, sudah terlihat kan? Nah, kalau sebelumnya dia normal seperti ini, kalau kita klik heading 1, dia mengikuti template yang sudah dibuat di panduan tadi. Jadi dia menjadi judul bab. Bisa diklik seperti ini. Ya, jadi judul bab, templatenya itu sudah otomatis membuat judul bab ini terpisah dengan halaman sebelumnya. Jadi judul bab selalu dimulai di halaman yang baru. Ya. Sementara untuk kepala-kepala atau judul-judul selanjutnya, seperti misalkan background, di sini saya buat, ya. Ini juga bisa kita sesuaikan dengan style yang akan kita gunakan, ya, sesuai dengan bentuk paragraf yang ingin kita gunakan. Nah, misalkan kita ingin buat background ini sebagai subbab atau sebagai subbab, ya. Ini kan setelah bab 3, misalkan kita buat background ini subbab 3.1, maka kita cukup klik background itu di background, kursornya ada di background, kemudian dengan cara yang sama kita klik home, kemudian karena kita ingin buat dia sebagai subbab, yang kita harus klik adalah dia heading 2, ya. Jadi bisa dibuat di sini sebagai heading 2 dengan mengarahkan kursor ke arah heading 2 ini. Ya, kalau dibuat normal kan seperti ini, masih teks biasa. Kalau dibuat heading 1 juga bisa seperti ini background. Nah, tapi karena kita ingin buat dia sebagai heading 2, ya tinggal digunakan saja style yang tadi sudah dibuat di templatenya. Oke, kita klik seperti ini. Oke. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin mengikuti standar penulisan yang ada di panduan, di situ disebutkan bahwa seperti ini, ya. Ya, bahwa semua penulisan skripsi menggunakan huruf jenis Fantasi Times New Roman. Paragraf pertama pada setiap bab atau subbab dimulai dari rata kiri
Selanjutnya selalu dimulai dengan masuk 5 karakter dari sisi kiri. Nah, berarti di paragraf pertama kita buat selalu rata kiri. Nah, di paragraf selanjutnya agak masuk 5 karakter. Kita bisa edit di situ ya. Di template ini diedit. Nah, kita lihat dulu normalnya ini ya. Ini adalah normal. Kalau kita klik di bagian paragraf ini normal, kita lihat ke home, dia mengikuti normal yang pertama ya. Normal yang pertama ini kita bisa buat dia rata kiri, karena ini sebenarnya tidak rata kiri kan, tapi agak masuk sedikit. Nah, berarti kita bisa modify di sini dengan klik kanan, kemudian modify. Oke, kemudian ke format, kemudian ke paragraf. Nah, di sini kelihatan bahwa dia first line itu masuk ya 0,8 cm. Kita buat di sini dia tidak masuk atau rata kiri, jadi dibuat saja none. Nah, none. Di view-nya ini berubah ini. Yang tadinya seperti ini, first line 0,5 di sini ya, misalkan agak masuk seperti ini dari margin yang sebelah kiri, maka kalau kita buat none, dia akan rata. Nah, ini normalnya seperti ini ya, bisa dibuat seperti ini, atau kita bisa buat first line hanging. Jadi pengaturannya seperti itu. Nah, ini kalau 0,5 mungkin belum 5 karakter ya, kita bisa tambahkan. Jadi tadi sekitar 1 ya, atau 0,8 cm, disesuaikan saja. Oke, style. Nah, jadi seperti itu pengaturannya. Nah, sementara kalau di panduan itu dikatakan paragraf pertama itu rata kiri, kita buat saja style yang sudah ada ini sebagai paragraf kedua. Jadi normal dari paragraf kedua, style dari paragraf kedua ya, atau format dari paragraf kedua. Maka kita bisa buat style yang baru untuk setiap paragraf pertama. Caranya kita enter dulu ya. Kemudian kita bisa copy beberapa baris untuk nanti mengetahui perubahannya. Copy, paste. Nah, ini masih ikut paragraf yang semula, yang normal. Nah, di home di sini kita buat style baru ya. Oke, kita buat style baru. Caranya create style ya. Kemudian kita beri nama stylenya. Stylenya itu adalah normal paragraf 1. Oke. Kemudian kita bisa klik OK. Ya, nanti di sini di home tadi di stylenya akan ada tadi normal paragraf 1. Ya, normal paragraf 1. Kita bisa klik kanan, modify. Nah, disinilah yang kita atur tadi sesuai dengan setiap paragraf 1 harus rata kiri. Oke, jadi format di paragrafnya, kemudian first line-nya ini kita buat jadi none. Nah, jadi dia rata kiri. Oke. Ya, oke lagi. Yang lainnya tidak berubah. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi di paragraf pertama dari setiap awal bab ini dibuat dia rata kiri. Dan yang diperbaiki seperti ini. Nah, jadi untuk penggunaannya misalkan ada di bab pertama ya, pertama juga seperti ini ya. Ini kan kita bab 3 tadi, pertama atau bab kedua ya, bisa kita copy ini beberapa. Copy di bab kedua saja di sini. Kita enter. Lihat ya. Copy paste. Ya. Seperti ini. Ya, jadi dia menggunakan, kalau kita ingin tahu dia menggunakan style yang mana, klik home tadi ya. Kalau kita klik dia di sini ya, tadi kan kursornya ada di sini, berarti yang dia gunakan adalah normal paragraf 1.
ya. Kalau kita klik yang di paragraf kedua, berarti yang dia gunakan adalah normal saja itu agak masuk tadi 5 karakter ya, 5 karakter sekitar 0,8 sampai dengan 1 cm tergantung tadi kan teksnya yang mana. Nah, ini kita tinggal pilih-pilih saja stylenya ingin gunakan yang mana. Jadi misalkan di sini kita mau buat tadi sama dengan paragraf pertama, bisa saja kita klik aja gini. Jadi setiap paragraf itu selalu rata kiri. Tapi karena di panduan mintanya paragraf kedua dan selanjutnya itu agak masuk, maka kita bisa pakai style yang tadi sudah kita buat. Oke, seperti ini ya. Langkah tadi bisa kita ulang pada sub-subbab. Jadi paragraf di bawah subbab juga dibuat jadi rata kiri. Nah, ini kan belum rata kiri ya. Kita klik paragraf ini, kemudian kita klik home, kita ikut yang normal paragraf pertama. Kelihatan ya, ini normal paragraf pertama keluar namanya. Oke, kita klik. Nah, akan ikut ya. Kalau di sini mau dijadikan paragraf yang kedua, misalkan bisa kita delete ya. Di sini extractionnya kita delete. Nah, ini jadi satu paragraf, kita enter. Dia masih ikut paragraf yang pertama. Nah, berarti kita harus ubah ini jadi normal paragraf yang kedua ya. Oke, kita klik normal di sini ya, jadi masuk. Itu langkah selanjutnya bisa diulang untuk sub-subbab selanjutnya. Nah, di sini kalau conclusion kita ingin jadikan heading kedua seperti ini. Nah, ini heading kedua seperti ini, di bawah subbab harus rata kiri, kita buat lagi dia jadi rata kiri. Oke, seperti itu. Oke, cukup dulu tutorial hari ini. Untuk selanjutnya kita akan coba melihat panduan-panduan lain yang sudah ditentukan di template panduan skripsi yang dalam template ini masih belum sesuai. Salah satu contohnya adalah penomoran halaman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.